Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat hari Minggu, sehat semua ya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau beribadah di minggu yang pertama, bulan yang baru. Saya percaya kita semua sukacita, amin saudara. Dan hari ini ada perjamuan kudus, mari kita berdoa sebelum kita muji menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami ada di hari yang baru, bulan yang baru, minggu yang pertama dari bulan ini. Kami siapkan hati kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami mengasihi Engkau Yesus. Tuhan, terima kasih banyak, perlindungan-Mu sempurna buat kami sampai hari ini, tidak kurang suatu apapun. Roh Kudus terus mengurapi kami. Terima kasih banyak Bapa, ini kami anak-anak-Mu, kami siap mau masuk hadirat-Mu, kami mau memuji menyembah. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami, ketenangan daripada-Mu memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Amin. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari nyanyikan pujian ini lagi buat Tuhan. Ku mengasihi-Mu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu.
Amen Tuhan. Ya Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Oh, alabasya katakan. Hosana bagi-Mu Yesus. Hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Kami memuji-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau setiap saat. Mari angkat kedua tangan kita buat Tuhan. Nyanyikan hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Mari angkat kedua tangan buat Tuhan, nyanyikan hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagi-Mu Yesus di takhta maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Mari sembah Tuhan saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu selamanya. Hanya Engkau Yesus, kekasih kami, Tuhan dan Raja kami. Yesus layak disembah, layak diagungkan. Mulialah nama-Mu, Kau Allah yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Oh ralabasya kata karalabayarab. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang memperhatikan umatnya. Oralabayaraba syandaralabo. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan mari nyanyikan sekali lagi buat Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi, amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Mari tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Kita
Kita terima kemenangan dari Allah kita. Yesus Kristus Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji-muji Engkau Allah yang besar, Tuhan yang dahsyat, berkuasa. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang perkasa. Amin saudara. Mari tepuk tangan sama-sama dengan musik. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Allah kita yang perkasa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Amin saudara. Penyanyikan sekali lagi. Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangannya. Katakan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Ajaiblah Kau Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Yesus Kristus Tuhan yang ajaib, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, ralabasya kata karalabayara. Shalom saudara,
Di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan. Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau KUL. KUL seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan?
Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabayarab. Bahwa kami terus Tuhan, untuk kami menyembah masuk lebih dalam lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bersyukur Engkau menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karab. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh ralabasya kata karalaba.
Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari nyanyikan buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Menyelamatkan hidup kami. Oh ralabasyakata karalabayarab. Engkau luar biasa, Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa kagum akan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah. Mari sekali lagi bilang buat Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu. Mari berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayaralabasyanda. Supaya kami ingat akan kebaikan-Mu. Kami ingat akan pengorbanan-Mu setiap saat. Kami ingat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, bahkan urapi kami yang mendengar, mengikuti ibadah online ini dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih, saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan, kita dilawat oleh Tuhan, kita memuji menyembah. Dan saya percaya hari ini kita juga akan masuk dalam perjamuan kudus, tapi mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan yang akan menuntun kita. Amin saudara. Nah kita baca di Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Nah Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, kita tahu sekarang bahwa hari-hari ini kita juga dalam masa-masa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Selama 40 hari Tuhan bersama-sama dengan murid-murid mengingatkan mereka tentang kerajaan Allah. Berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu, mari saya rindu bagi Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Saya baca untuk Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa ya. Rasul Paulus punya kerinduan ya untuk mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana Rasul Paulus katakan, aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya percaya hari-hari ini kita juga punya kerinduan yang sama. Untuk lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Untuk lebih lagi tahu, untuk lebih lagi ingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Amin saudara. Apa yang Tuhan sudah buat di kayu salib buat kita dan mati bangkit. Dan kuasa kebangkitannya itu ada di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Rasul Paulus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dan penderitaannya Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya percaya kita juga punya kerinduan yang sama. Mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Nah kita lihat di Hosea pasal yang ke-6. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Nah, bagaimana caranya saudara untuk kita mau sungguh-sungguh kita mengenal Tuhan? Hosea pasal yang ke-3. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, Hosea bilang dia punya kerinduan. Mari dia ajak kita untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Bapak Ibu, Rasul Paulus punya kerinduan hanya mengenal Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita baca dari semua kitab-kitab di Rasul Paulus luar biasa. Rasul Paulus yang dulu belum bertobat, yang menganiaya orang percaya, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus melawat, dia bertobat sungguh-sungguh. Dia rindu supaya semua orang juga bisa percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin saudara, melalui pengenalan yang benar akan Allah. Rasul Paulus punya kerinduan untuk mengenal Yesus. Saudara, mari hari-hari ini ada taruh kerinduan kita untuk lebih lagi mengenal Yesus Kristus Tuhan. Ada berapa banyak yang rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi, sungguh-sungguh. Cari Tuhan sungguh-sungguh, tahu persis siapa Tuhan yang kita puji, kita sembah. Yesus Kristus Tuhan. Dikatakan, Hosea bilang, dia akan muncul seperti fajar. Saya percaya ketika kita orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, pasti ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin saudara, tidak sia-sia kita datang mencari Tuhan. Tidak sia-sia untuk kita datang mau terus mengenal Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dan saya terus mengenal Tuhan, kita juga akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka saya percaya Bapak Ibu akan jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Nah, Mazmur yang ke-9 ayat yang ke-11. Kita lihat di sana. Mazmur yang ke-9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal Tuhan. Orang yang punya kerinduan untuk ketemu sama Tuhan. Dikatakan orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Yang mengenal Tuhan, yang cari Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Amin saudara. Nah mari Bapak Ibu terus cari Tuhan. Terus kenal Tuhan. Dia akan muncul seperti fajar. Ada berkat khusus Tuhan sediakan buat kita. Pemazmur bilang katakan bahwa tidak Tuhan tinggalkan orang yang mencari Tuhan. Salah satunya cara untuk mengenal Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh.
Amin saudara. Orang yang punya kerinduan untuk mengenal Tuhan, pasti dia akan cari tahu. Nah, bagaimana? Cari tahu Tuhan Yesus, cari tahu apa yang Tuhan rindukan buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Dan tidak pernah Tuhan tinggalkan kita. Yang kedua, apa yang Rasul Paulus rindukan? Dikatakan bahwa dia rindu untuk mengenal kuasa kebangkitannya. Wow, kuasa kebangkitan Yesus Kristus sungguh dahsyat, ajaib, berkuasa dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan sudah berikan kuasa untuk kita? Amin saudara, Tuhan sudah berikan kuasa untuk Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita pakai kuasa itu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan kita sia-siakan. Nah, Yohanes pasal 11 ayat 25. Kita lihat Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 dikatakan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, Yesus sendiri katakan kepada murid-muridnya. Yesus sendiri katakan pada saat itu kepada Maria dan Marta ya, ketika Tuhan Yesus ada di rumah mereka ketika melawat Lazarus saudaranya yang sudah meninggal saat itu. Tuhan katakan kepada Marta, Tuhan jawab sendiri kepada Marta, berkata sendiri kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini yang Rasul Paulus rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin saudara. Beroleh hidup yang kekal. Dia tidak mati tapi dia hidup. Sekarang ada di surga. Amin saudara. Mari Bapak Ibu kita terus berusaha untuk mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Supaya apa kita hidup di dalam suasana yang tidak loyo saudara. Ada kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sehingga kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Kita terus bangkit. Amin saudara. Bangkit. Katakan kiri kanan. Bangkit. Mungkin hari-hari ini lagi lemas. Lagi tidak semangat. Wow. Tapi mari katakan. Saya mau bangkit. Amin saudara. Nah 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 bilang begini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus syukur. Wow. Tuhan sudah berikan kepada kita itu kemenangan. Luar biasa. Melalui apa? Melalui kebangkitannya. Saudara, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan Bapak kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari bangkit, amin saudara, lebih lagi kenal Yesus Kristus Tuhan, lebih lagi kenal, tahu kuasa kebangkitannya sehingga kita terus bangkit. Kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi loyo, tapi tetap ada semangat, gairah terus bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga, yang Rasul Paulus rindu untuk kenal yaitu persekutuan dalam penderitaannya. Nah ini dia, Rasul Paulus rindu tahu, mau mengenal, mau lebih mengerti persekutuan dalam penderitaan Tuhan Yesus yang bagaimana. Nah, yuk Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan, kita lihat ya. Firman Tuhan katakan di Lukas pasal 9 ayat yang 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut Yesus, nah iya, harus menangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Saudara, orang Bapak Ibu dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mau mengikuti Yesus Kristus Tuhan, yang mau sungguh-sungguh dikatakan harus menyangkal diri, harus pikul salib. Artinya ikuti Tuhan. Salib Bapak Ibu dan saya beda dengan yang lain. Yang masing-masing Tuhan sudah sediakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Amin saudara, Tuhan tidak memberi melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu ukuran kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing. Jangan samakan penderitaan kita sama dengan orang lain, tidak. Tuhan sudah memberikan masing-masing, sudah diizinkan masing-masing untuk menguji kita.
Amin saudara. Jadi tidak sama saudara, tapi ingat kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin saudara. Mari kalau kita mau ikut Yesus Kristus Tuhan, kita mau sungguh-sungguh dan hidup dalam Tuhan Yesus. Hidup di dalam kebaikan Tuhan, dalam kasih Tuhan Yesus. Mari pikul salib kita masing-masing. Firman Tuhan katakan pikul salib setiap hari dan mengikuti aku setiap hari. Bukan saja hari ini lalu besok, enggak, setiap hari. Karena kita ada di dalam dunia ini. Amin saudara. Setiap hari ada banyak persoalan yang kita hadapi. Masalah apa saja yang kita hadapi, tapi ingat ada kuasa kebangkitan dalam Bapak Ibu dan saya. Tuhan sudah memberikan kita kuasa kebangkitan. Kuasa. Amin saudara. Untuk menahan setiap kekuatan musuh-musuh yang menyerang kita. Kita enggak tahu musuh-musuh di luar sana banyak. Tapi mari Tuhan sudah kasih kita kekuatan. Kuasa untuk menahan setiap kekuatan musuh-musuh yang melawan kita. Sehingga kita hidup terus dari hari ke hari dalam kemenangan lepas kemenangan. Amin saudara, karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ada berapa banyak yang percaya bahwa saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mari terus mengenal Tuhan Yesus, ya, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mari terus ketika kita dalam penderitaan, mari terus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin saudara, supaya kita lebih mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Biar hari ini Tuhan menyertai kita, kuasa kebangkitannya turun terus memenuhi kita semua. Lalu kita tetap hidup dari kemenangan lepas kemenangan. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Biarlah kami setiap saat punya kerinduan untuk terus mau sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mengambil waktu untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan, mencari Tuhan, maka ada firman-Mu berkata, Tuhan Engkau akan muncul seperti fajar. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih banyak Bapak, orang-orang yang terus mencari Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya hari ini ketika tangan-tangan kami naikkan kepadamu Tuhan, turun memberkati kami. Mengurapi kami dengan pengurapan yang baru untuk kami memasuki hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terpuji namamu dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kuasa Tuhan turun menaungi kami semua. Dimanapun kami berada saat kami mengangkat tangan, kami percaya kuasa Tuhan turun menaungi kami. Memampukan kami, membangkitkan kami kembali lagi. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali lagi. Yang susah Tuhan hiburkan kembali lagi. Dalam nama Yesus, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Kesembuhan turun buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengangkat tangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah menyelesaikan semua itu di kayu salib buat kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Engkau sungguh baik. Engkau amat baik Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu, ini umat-Mu ya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya perjamuan kudus akan memberkati kami. Nah Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mohon ampun. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari Bapak Ibu berdoa, minta ampun. Tuhan, ampuni kami, anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Mohon pengampunan-Mu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Oleh darah-Mu layakan kami ya Tuhan. Sehingga ketika kami masuk dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur Tuhan. Tuhan memberkati kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami persiapkan hati kami. Kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.
Mari Bapak Ibu yang sudah siapkan roti dan anggur, mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada angkat tangan kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Oh Ralabasyaka, kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu saya ajak kita bersyukur. Di bulan yang baru ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Oralaba ya raba shandara laba, kinara laba ya ralabo, kiralaba ya ralaba shiriri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Angkat tangan, berikan syukur buat Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih kami yang jatuh Tuhan angkat kembali.
Dan kami yang tidak bersemangat hari ini Tuhan, berikan semangat yang baru. Bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Bapa di surga, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Pak Niko beserta dengan Ibu Hermin, keluarga besar Tuhan Yesus sertai pimpin hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih dimanapun Tuhan utus penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-Mu. Terima kasih kami juga berdoa untuk gembala CK keempat kami Tuhan. Bapak Pawelir Kawuntu beserta dengan Ibu Molin Tuhan juga sertai pimpin hamba-hamba-Mu ini. Kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Program-program di YouTube menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Juga untuk hamba-Mu di tempat ini beserta dengan keluarga dan pelayan-pelayan Tuhan, kami percaya kami juga diberkati berlimpah-limpah memasuki bulan yang baru ini. Kami percaya berkat Tuhan tersedia untuk kami semua. Kami bangkit Tuhan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak, kami memberkati juga anak-anak muda Tuhan, generasi Yeremia. Kami percaya pengurapan Tuhan turun bagi mereka semua. Di masa-masa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, Tuhan mempersiapkan mereka menjadi orang-orang yang dipersiapkan nanti masuk dalam rencana Tuhan yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami memberkati bangsa kami Indonesia, diberkati berlimpah-limpah, perekonomian semuanya dipulihkan kembali. Bapak Presiden kami Pak Prabowo beserta dengan Wakil Pak Gibran, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai hamba-Mu, hikmat Tuhan juga turun bagi hamba-Mu ini dalam memimpin bangsa kami Indonesia. Diberkatilah Indonesia berlimpah-limpah. Bapak terima kasih, kami juga rindu membawakan persembahan di awal bulan ini. Mungkin ada di antara umat Tuhan, jemaat Tuhan memberikan persepuluhan mengembalikan ataupun ucapan syukur persembahan umum melalui rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapak, terpuji nama-Mu dan terima kasih juga Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat tangan dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.